Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya masih kurang semangat nih kakak-kakak. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Mama. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi harus semua katakan dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Semua dalam sikap berdoa. Kita bernyanyi Bapakku datang padamu. Mari adik-adik, kita sepenuh hati datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita katakan Bapakku datang padamu dengan sepenuh hati. Kami datang ya Tuhan, anak-anakmu Tuhan di sini. Semua katakan pagi hari siang hari sore malam. Semua dalam sikap berdoa kita mau datang kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Adik-adik masih pada semangat? Masih dong. Pinter. Kalau masih pada semangat, yuk kita bangkit diri. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi sukacita surga. Yuk bangkit diri ya. Penuh semangat. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Berkat kasih-Nya, sukacita surga, itulah kekuatan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami selalu hidup bahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kevi, udah capek belum? Belum dong abang. Bang Dinan, udah capek belum? Adik-adik di rumah udah capek belum? Capek. Nah, kalau belum, kita yuk nyanyi sama-sama. Kita nyanyi Yesus Pokok. Yuk bangkit dulu ya, semua pakai gerakan.
Nah, adik-adik, itulah kita kenal. Jangan dilupakan dan harus selalu ingat ya kita kenal. Sekarang kita mau sama-sama memuji dan mengenal nama Tuhan kembali. Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan hatiku penuh nyanyian. Kita bernyanyi harus penuh dengan semangat ya. Hatiku
Nah, adik-adik, itulah tugas minggu lalu. Sekarang, untuk tugas minggu ini, di mana adik-adik sekolah minggu harus ajak mama papanya untuk foto. Kemudian nanti bisa dikirimkan kepada kakak guru sekolah minggu. Oke? Diajak ya orang tuanya untuk foto bersama. Bisa abang, bisa kakak, bisa papa, bisa mama, dan semuanya harus bisa ekspresi bahagia. Oke adik-adik, itu ya kirimkan kepada kakak guru sekolah minggu. Dan paling terakhir adalah malam itu. Jangan lupa ya. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati dan pikiran kita. Semuanya dalam sikap berdoa kita mendatang kepada Tuhan. Kita lipat tangan tutup matanya, kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Kita sama-sama bernyanyi dengan sepenuh hati. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan Roh Kudus yang manis. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Tentunya luar biasa ya. Kakak sangat berharap sekali kabar adik-adik luar biasa. Oh ya, sekarang sudah mulai sekolah offline ya, sudah mulai tatap muka. Berarti sudah bertemu dengan guru-guru, kepala sekolah, dan teman-teman. Karena selama ini hampir 18 bulan kita tidak bertemu dengan mereka karena pandemi COVID-19. Tapi sekarang kita sudah bisa bertemu dengan mereka dan itu tentunya membuat adik-adik berbahagia ya. Ya, sekarang kakak mau berbagi cerita dengan adik-adik.
cerita Alkitab yang diambil dari Nats Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kakak baca buat kita semua ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi kakak ulang ayat ke-28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, berarti topik cerita kita pada hari ini adalah berbahagia, tentang berbahagia. Coba kita sama-sama katakan berbahagia. Nah, seperti apa sih yang berbahagia itu? Berbahagia itu ialah perasaan senang, perasaan sukacita. Apa sih yang membuat perasaan kita senang dan sukacita? Banyak. Salah satu contoh atau beberapa contoh. Ketika kita dapat hadiah, kita tentu berbahagia ya. Atau ketika kita naik kelas, atau ketika kita dapat nilai bagus, atau dapat baju baru, sepatu baru, dan lain-lain. Oke, tapi di sini kita mau membahas bagaimana sih yang berbahagia itu menurut Yesus. Nah, jadi yang berbahagia menurut Yesus adalah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Seperti adik-adik sekarang mendengarkan firman Allah, ya kan? Apakah cukup hanya mendengarkan? Tentunya tidak, karena kalau hanya mendengarkan saja sebentar lagi kita lupa. Tetapi Yesus berkata, yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan menyimpannya di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu, kakak menyarankan adik-adik harus rajin baca firman Allah, baca Alkitab. Karena dalam Alkitab itu banyak sekali janji-janji Allah yang luar biasa. Kakak boleh kasih contoh. Dalam Matius 5 ayat 1-12. Dalam nats ini Yesus mengajarkan kita tentang berbahagia. Kakak boleh bacakan ya buat kita semua. Matius 5 ayat 1-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikian ucapan berbahagia dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan begitu banyak sekali dalam Alkitab janji-janji Allah, firman Tuhan yang sangat luar biasa yang akan senantiasa memberi penghiburan kepada kita. Kita harus mengimani firman Tuhan supaya itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Oke adik-adik? Nah, berdasarkan nats yang kakak baca tadi, kakak mau kasih tugas nih buat adik-adik. Ada 2 option atau 2 pilihan. Yang pertama, adik-adik boleh menuliskan semua ucapan berbahagia tadi, ada 10 poin. Tulis dengan indah, lalu difoto, nanti dikirimkan ke
WhatsApp Guru Sekolah Minggu. Option kedua, pilihan kedua, adik-adik boleh bikin video, buat video dengan menghafalkan salah satu ucapan berbahagia tadi. Terserah 1 atau 2, bolehlah ya. Dan itu dikirimkan lagi ke WhatsApp Guru-Guru Sekolah Minggu. Itu tugas yang harus adik-adik kerjakan. Nanti itu semua akan di-share dalam YouTube ibadah kita. Oke adik-adik, sekali lagi kakak pesankan, rajin adik-adik membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, karena janji Tuhan senantiasa ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah diingkari, ya. Oke adik-adik, imani firman Tuhan, maka itu akan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi adik-adik semua. Demikian cerita Alkitab kita pada hari ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang baik buat adik-adik, buat kita semua. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau punya persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikumpulkan melalui scan barcode yang ada pada video nanti. Selain itu juga bisa dikumpulkan kepada amal sentuhan sekornya masing-masing. Yuk adik-adik, kita yang mau punya persembahan, kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Segalanya sama. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Segalanya sama. Yesus ada sukacita. Semua yang dalam sikap berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati engkau semuanya. Amin.